Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Indra Dewa dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores. Mata kuliah Ilmu Filsafat dengan dosen pengampu Bapak Agustinus F. Pascalinodadi S.Phil M. Hum. Baik, saya akan menjelaskan tentang gagasan filsafat menurut Pythagoras. Berikut profil singkat Pythagoras. Pythagoras lahir sekitar tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos, Yunani, dan merupakan salah satu tokoh besar dalam sejarah filsafat Yunani kuno yang memiliki pengaruh luas terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran Barat. Meski lebih banyak dikenang karena teori matematika yang menyandang namanya, warisan intelektual Pythagoras sebenarnya jauh lebih kompleks dan meluas, dan beliau adalah salah satu sosok paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran manusia. Pythagoras sendiri memiliki komunitas yang bernama Pythagorean yang berada di Kroton. Pythagorean sendiri merupakan sekolah sekaligus komunitas spiritual yang dikenal sebagai Pythagorean Brotherhood. Komunitas ini bukan sekedar lembaga pendidikan, tetapi sebuah persekutuan hidup yang mengatur perilaku anggotanya dalam segala aspek dan memiliki dua kelompok utama, yaitu yang pertama ada akusmatikoi yang fokus pada aspek etika, spiritualitas, dan aturan hidup. Yang kedua, matematikoi, kelompok yang mendalami matematika, astronomi, dan sains. Kelompok ini bekerjasama dalam kerangka pemikiran yang sama, mencari harmoni dalam jiwa, masyarakat, dan alam melalui pemahaman. Berikut gagasan filsafat menurut Pythagoras. Dari banyaknya gagasan-gagasan Pythagoras, saya akan membacakan 3 gagasan menurut Pythagoras. Yang pertama, ada bilangan sebagai asas realitas, atau bisa disebut segala sesuatu di alam semesta dapat dipahami melalui pola numerik. Yang kedua, harmoni kosmos, penemuan rasio musik, oktav, quint, kuart, membuktikan bahwa alam semesta bergerak dalam harmoni atau musik sfera. Yang ketiga ada konsep jiwa, artinya percaya pada keabadian jiwa dan reinkarnasi yang menurut penyucian diri melalui hidup asketis dan disiplin mental. Relevansi pemikiran Pythagoras dalam konteks modern. Yang pertama, pengaruh pada sains dan fisika. Pythagoras berkeyakinan bahwa segala sesuatu adalah angka dan tanpa logika matematika ini tidak akan memiliki komputer. Yang kedua, relevansi dalam musik dan seni. Rasio musik yang ditemukan Pythagoras masih menjadi dasar dalam teori musik klasik. Yang ketiga, spiritualitas dan refleksi diri. Menurut Pythagoras, konsep jiwa sebagai identitas abadi yang harus dimurnikan dapat dipahami secara simbolis. Yang keempat, relevansi dalam pendidikan. Pendidikan modern yang menggambarkan logika sejalan dengan integritas Pythagoras. Lalu, kesimpulan dari penjelasan saya tadi menyimpulkan bahwa Pythagoras bukan hanya seorang matematikawan, tetapi seorang filsuf dan guru spiritual yang memiliki visi komprehensif mengenai realitas. Adapun ajaran-ajarannya mengenai bilangan, harmoni, jiwa, etika, dan cara hidup memberikan kontribusi besar bagi perkembangan filsafat dan sains. Pemikiran inti dari Pythagoras bahwa alam semesta memiliki harmoni yang dapat dipahami melalui bilangan merupakan tonggak penting dalam sejarah ilmu pengetahuan. Tidak hanya memberikan penjelasan teoritis, pemikiran tersebut juga menawarkan pedoman hidup, moral, dan spiritual. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai gagasan filsafat menurut Pythagoras. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.